A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, di dalam Islam seharusnya seseorang banyak belajar tentang agamanya masing-masing. Bukankah telah dijelaskan di dalam sabdanya bahwa hakikat menuntut ilmu sampai seseorang masuk ke liang lahat? Kematianlah yang seharusnya memutuskan antara seseorang dengan menuntut ilmu, bukan usia, juga bukan karena yang lainnya. Keutamaan seseorang yang memiliki ilmu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat mereka sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman-Nya yang suci. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat. Oleh sebab itu, seseorang yang beramal tanpa ilmu maka amalannya sia-sia. Dan jika seseorang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan dalam kehidupannya, maka sia-sia pula ilmu yang dimiliki. Ilmu bagaikan sebuah senjata yang dimiliki oleh seseorang yang berada di tengah hutan. Jika suatu saat mereka berjumpa dengan binatang buas, maka dengan senjata itulah mereka bisa melindungi dirinya. Tetapi bila senjata itu hanya sekedar mereka bawa dan tidak digunakan atau dimanfaatkan, maka kesengsaraan akan dihadapinya. Begitu juga dengan ilmu, bahwa ketika mereka tidak mengamalkannya, sia-sialah ilmu yang ada pada dirinya. Pendengar yang budiman, terdapat 7 kalimat pendek yang apabila seseorang ucapkan di setiap lini kehidupannya dapat membuatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, serta akan diampuni dosa-dosanya meskipun seperti buih di lautan. 1. Mengucap kalimat bismillah pada tiap-tiap melakukan sesuatu. Seharusnya seorang muslim sebelum melakukan aktivitasnya hendaknya diawali dengan membaca bismillah. Mengikut sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap aktivitas manusia di dunia agar bernilai ibadah dan mendapat berkah darinya. 2. Mengucap kalimat alhamdulillah pada tiap-tiap selesai melakukan sesuatu. Afdolnya bila seseorang hamba melakukan sesuatu hendaknya diawali dengan membaca bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah bila seseorang baca dan amalkan dalam kehidupannya, maka membaca kalimat tersebut adalah mengandung ibadah dan pahala yang sangat besar. Jangan pernah meremehkan kalimat alhamdulillah bila hidup kita ingin berkah dunia dan akhirat. Kalimat tersebut juga mengandung unsur pujian dan rasa syukur atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. 3. Mengucap kalimat astaghfirullah jika lidah terselip mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa, maka oleh sebab itu kalimat memohon ampun atasnya hendaklah dibiasakan oleh lisan ini. Sebesar dan sebanyak apapun dosa seorang hamba, bila mereka dengan tulus dan ikhlas meminta ampun, insya Allah Tuhan akan mengampuninya. Manusia hanya diperintah untuk berusaha tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut dan menyesalinya, maka wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya adalah dengan kalimat istighfar. 4. Mengucap kalimat insya Allah jika melaksanakan sesuatu aktivitas di hari esok. Seorang hamba bila berjanji hendaknya mengucapkan kalimat tersebut.
karena pada hakikatnya manusia tidak mengetahui hari esok, apakah mereka masih sehat ataukah sudah tidak bernyawa lagi. Maka dengan kalimat insya Allah, kita sepenuhnya menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang di tangannya lah segala sesuatu. 5. Mengucap kalimat la haula wala quwata illa billah jika menghadapi sesuatu yang tidak baik dan yang tidak diingini. Tidak ada manusia yang mampu memberikan mudarat melainkan atas kehendaknya, dan tidak ada yang mampu memberikan kemaslahatan kecuali atas kehendaknya pula. Manusia setelah berusaha, maka selanjutnya mereka disuruh untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala ikhtiarnya. 6. Mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jika menghadapi dan menerima musibah. Manusia yang beriman adalah apabila mereka tertimpa suatu musibah, lisannya lantas mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Segala sesuatu yang terjadi kepada manusia adalah sudah menjadi ketentuan bagi manusia itu sendiri. Tidak menerima ketentuan yang sudah ada berarti manusia tersebut tergolong ingkar terhadap apa yang telah Allah takdirkan baginya. Manusia sejatinya harus bersabar dengan apa yang menimpanya, serta pahala yang besar bila mereka hanya mengadu kepada Allah dan tidak mengeluh atas apa yang terjadi. 7. Mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sepanjang siang dan malam sehingga tidak terpisah dari lidahnya. Membaca 2 kalimat syahadat tersebut adalah inti dan pondasi keislaman bagi seorang hamba. Mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak ada sesembahan selainnya adalah ciri-ciri insan yang sempurna dalam segi ketauhidan, serta mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul akhir zaman dan tidak ada nabi setelahnya. Demikianlah 7 kalimat pendek yang bisa membuat manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, serta dapat menghapuskan dosa meskipun sebanyak buih di lautan. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam setiap lini kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian singkat ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh